Ini presentasi aja ya. Ntar ada ujiannya lagi. Ya, nanti akan ada ujiannya lagi. Ada Soalnya sama, Waduh. Pak. ya, nanti soalnya sama. Panjang-panjang banget, saya belum selesai baca optionnya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, ini dalam sesi breakout pengimbasan dari AKM, jadi asesmen kompetensi minimum. Kemarin sudah ikut pelatihannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sekarang waktunya pengimbasan. Saya coba menjelaskan apa itu AKM ya, nanti silakan misalnya ada pertanyaan atau apa, boleh ditanyakan. Ya, AKM, Assessment Kompetensi Minimum ya, mungkin ini jadi suatu hal yang baru juga ya, karena kan program dari Mas Menteri ya, Nadiem Makarim. Jadi ya, jadi memang bagian dari penghapusan ujian nasional ya, makanya dibuatlah asesmen kompetensi minimum yang dimana itu tidak melibatkan banyak mata pelajaran, jadi lebih ke bagaimana keterampilan siswanya, lebih ke literasi ya. Nah ini jadi dalam pembelajaran kemarin, dalam diklat kemarin, ada 3 tahapan yang dilaksanakan. Pertama itu ada orientasi, lebih bagaimana kepengenalan AKM itu. Lalu ada BIMTEK yang dilaksanakan, kalau nggak salah itu ada 5 atau 6 modul ya yang dilakukan. Nah sekarang adalah waktunya pengimbasan. Jadi pengimbasan itu sebenarnya lebih ke bagaimana teman-teman yang belum ikut BIMTEK bisa lebih tahu sedikit lah untuk mengenai tentang AKM itu sendiri. Nah, ini latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Jadi, skor Indonesia di PISA tahun 2018. Jadi, PISA itu merupakan suatu bagian dari untuk penilaian apa namanya, literasi ya. Dari ada reading, ada matematika maupun ada sainsnya. Nah, ini Indonesia masih di bawah OECD average rata-ratanya ya. Jadi masih di bawah rata-rata dunia. Rata-rata itu sekitar 500, tapi Indonesia masih menyentuh sekitar 400-an. Jadi memang tahun 2018 bahkan hanya 371 untuk reading, matematika maupun sainsnya. Jadi memang assessment ini, AKM ini nanti ditujukan untuk tiga bagian, ada reading, matematika dan sains. Lalu, nah ini hasil bisa membuktikan kurang memadainya hasil belajar pendidikan dasar dan menengah. Jadi, tren dan permasalahan hasil belajar pendidikan dasar menengah. Nah, Indonesia ini bacanya kurang, matematikanya juga, ya, dan sainsnya juga. Jadi, kalau 70% itu berada di bawah kompetensi minimum. Jadi, hanya 30% siswa yang di atas kompetensi. Jadi, memang 70% siswa masih kurang minat untuk membaca, 71% itu masih di bawah minat untuk matematika, lalu yang 60% masih di bawah untuk sainsnya. Nah, jadi konsisten sebagai salah satu negara dengan peringkat PISA terendah Indonesia ya. Makanya dilaksanakan AKM ini untuk sebagaimana menunjang supaya keterampilan membaca matematika maupun sainsnya itu bisa lebih meningkat lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, pentingnya asesmen nasional. Nah, kalau misalnya kita lihat dulu ujian nasional itu kan sebagai salah satu indikator ya, indikator tentang bagaimana keberhasilan belajar, tapi itu berbasis mata pelajaran. Nah, sekarang lebih ke bagaimana indikatornya itu tidak berdasarkan hasil dari mata pelajaran. Makanya difokuskan pada kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi tidak lagi bagaimana siswa bisa mengerjakan soal matematika gitu ya, berbasis materi, nggak seperti itu. Jadi berbeda antara AKM, asesmen nasional dengan ujian nasional. Ini kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter belajar Pancasila. Jadi profil belajar Pancasila ini ada beberapa elemen.
yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Lalu keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Ini kompetensi siswanya. Jadi asesmen kompetensi minimum AKM, nanti akan ada lagi survei karakter, dan nanti akan ada survei lingkungan belajar. Gitu ya. Jadi kompetensi siswa itu diharapkan adalah kecakapan hidup abad 21 dan profil belajar Pancasila. Jadi nanti 3 komponen ini itu yang akan diujikan ke siswa. Jadi ada AKM, survei karakter maupun survei lingkungan. Ini tujuannya mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Dan terus menunjukkan sebentar ya. Maaf. Iklan dulu, iklan. Ya, sebentar ya. Ini ada tamu. Ah, ya udah. Di-share itu dong slide-nya, di-share ke WA. Iya, oke. Sip, bentar. Ini di post dulu ya. Nah, jadi asesmen nasional ini menunjukkan apa yang harusnya dilakukan tujuan sekolah. Jadi pengembangan kompetensi dan karakter murid. Terus memberi gambaran tentang karakter esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini manfaat asesmen nasional. Jadi untuk memotret kualitas pembelajaran, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran, dan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi, asesmen nasional ini bukan untuk menilai per individu, jadi lebih ke bagaimana nanti sekolah itu bisa membuat suatu program untuk peningkatan kualitas pembelajaran di tahun yang akan datang. Nah, ini perbandingan asesmen nasional dengan ujian sekolah. Jadi bisa dilihat ya, kalau dari tujuan pelaksanaannya juga beda. Kalau asesmen nasional itu sekolah, kalau UN itu kan lebih ke individu ya. Lalu jenjang penilaiannya juga beda, levelnya juga beda. Kalau UN level akhir, kalau asesmen nasional itu level pertengahan, kelas 5, kelas 8, sama 7. kelas 8 ya? Ya, 8 dan kelas 11. Oh iya, 5, Nah, 8. jadi memang di tengah. Kenapa di tengah? Karena supaya ketika sudah disurvei, terus hasilnya kurang, maka ada perbaikan dan dia masih bisa merasakan di tahun yang mendatang. Gitu. Pak Gun, ntar ya ada paket sebentar. Oke, Gitu. siap. Oke, lanjut ya. Nah, ini kriteria pembandingan kalau soal asesmen nasional itu ada pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Kalau UN kan itu PG semua ya. Dan isian singkat kalau ada matematika di tingkat SMA. Lalu sasaran penilaiannya lebih ke kalau ujian nasional itu penguasaan materi pelajaran, tapi kalau asesmen nasional itu lebih ke literasi, numerasi, karakter satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Terus metode penilaiannya juga beda. Kalau asesmen nasional itu testing, kalau UN itu lebih ke CBT dan paper test. Jadi memang ada 2 ya. Nah, ini penunjuk teknis. Jadi asesmen nasional ini tidak semua anak ikut asesmen nasional. Jadi Darby misalnya 100 orang. Nah, ini nggak 100%-nya ikut. Jadi hanya sampel. Kurang lebih setengahnya yang ikut gitu ya. Oke. Dan diambilnya secara acak itu dari Kemendikbud. Nah, ini asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Nah, ini ada 3 ya. Tadi ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, jadi asesmen literasi membaca, memahami, menggunakan evaluasi, merefleksi. Kalau numerasi itu memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Ini bedanya. Jadi kalau membaca itu ada 4 komponen, kalau numerasi itu ada 3 komponen.
Nah, ini peserta AKM tadi ya, tidak semua murid, jadi hanya sampel dan dilakukan secara acak. Tuh, jadi nggak dipilih nih, oh siswa yang pinter-pinter lah yang akan ikut AKM, nggak, tapi hanya sampel secara acak, jadi lebih fair ya, untuk nanti mengukur tentang kemajuan sekolah. Ini bentuk soalnya tadi ada PG, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian, dan isian singkat. Makanya tadi soal-soalnya, walaupun PG, soalnya panjang-panjang, ya, karena yang tadi lebih kompleks ya untuk penilaiannya, untuk soalnya. Nah ini, jadi KM itu dilakukan selama 2 hari. Kalau UN itu 4 hari, satu matkul 1 hari. Nah ini 2 hari. Yang SMP literasinya ada 90 menit. Lalu ada survei karakter 30 menit. Nah, di hari kedua ada tes numerasi 90 menit juga, dan survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi memang lebih banyak ke survei ya. Survei, dan anak-anak yang ikut AKM ini bukan dinilai dari kemampuan pemahaman materi sebenarnya, tapi bagaimana dia bisa bernalar, berpikir kritis, sama memahami konteks yang ada dalam suatu wacana. Jadi beda banget sama UN. Kalau UN kan benar-benar ada kisi-kisi gitu kan, nulis paham, ngerjain soal, ngitung gitu ya. Ini enggak. Ini komponen AKM literasi membaca, ada konten, ada proses kognitif, dan ada konteks. Kalau konten itu ada teks informasi dan teks fiksi. Lalu kalau kognitifnya ada menemukan, ada interpretasi dan evaluasi. Kalau konteks itu personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini komponen AKM numerasi. Jadi kalau tadi AKM literasi ya, jadi literasi ada 3, konten, kognitif, dan konteks. Jadi kalau numerasi juga sama, kontennya ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Ini konten-kontennya. Lalu kalau kognitifnya ada pemahaman, penerapan, dan penalaran, konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Pusing gua. Bisa ya? Iya, emang. Pusing ya. Nah, ini contohnya nih. Contoh soal literasi membaca. Jadi ada teks misalnya nih. Manfaat makan ikan. Ini kan ada gambar, dia ada wacana. Apakah manfaat makan ikan menurut infografis di atas? Jadi sebenarnya bukan anak-anak menghafal. Jadi manfaat makan ikan apa ya? Enggak gitu. Jadi ini ada konteks. Sebenarnya anak-anak jawabannya ada di situ gitu. Tapi harus bagaimana cara berpikir, cara nyari jawaban yang ada di sini itu bagaimana. Itu sebenarnya dari AKM-nya. Emang butuh penalaran ya, penalaran banget loh kalau soal-soal AKM itu. Beda sama soal UN. Lebih gampang soal UN sebenarnya. Nah, ini juga sama. Misal ada grafik pedagang beras, persediaan dan penjualan beras bulan Juli. Berdasarkan banyak beras yang terjual, perbandingan paling sederhana antara beras IR46 dan Pandan-Wangi adalah. Jadi sama kayak ke pecahan ya, misalnya 3:2 gitu kan. Jadi dicari nih IR46 berapa, Pandan-Wangi berapa, nanti baru disederhanakan gitu lah. Kurang lebih gitu untuk ininya ya. Lalu ini assessment kompetensi minimum. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Kalau kelompok literasi dan maupun numerasi, bisa dilihat ya. Kalau kelompok literasi itu, murid kalau perlu interval khusus ya, murid belum mampu menemukan mengambil informasi. Jadi belum paham. Kalau dasar, murid sudah mampu menemukan dan mengambil informasi. Itu sampai dasar. Kalau cakap, murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit. Itu cakap. Kalau mahir, mampu mengintegrasikan beberapa informasi. Nah, itu beda gitu doang. Ya, kalau intervensi khusus itu belum mampu, kalau dasar itu mampu menemukan dan mengambil, kalau cakap itu sudah mampu membuat interpretasi, kalau mahir mampu mengintegrasikan beberapa informasi.
bedanya. Nah, kalau di numerasinya itu murid hanya memiliki pengetahuan matematika terbatas. Ini murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial, keterampilan komputasi yang terbatas. Kalau dasar memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri, statistik, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kalau cakap, murid sudah mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika dalam konteks yang lebih beragam. Kalau mahir, murid mampu bernalar. Jadi bedanya itu ya. Kalau interval khusus hanya memiliki pengetahuan, kalau dasar itu memiliki keterampilan dasar, kalau cakap mampu mengaplikasikan, kalau mahir itu mampu bernalar. Gitu ya. Oke, nah, ini perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Jadi kalau berbasis kompetensi tadi ya kompetensi literasi, numerasi itu kompetensi. Tapi kalau konten itu lebih ke bagaimana dalam satu pelajaran itu ada beberapa bab misalnya. Jadi kalau AKM itu lebih ke berbasis kompetensi. Jadi kalau berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan. Kalau konten itu berpusat pada materi, misalnya IPA tentang suhu gitu ya. Itu konten. Lalu belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, itu kompetensi. Lalu menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Jadi kalau AKM ini lebih ke bagaimana soal-soal yang ada itu lebih dekat dengan kehidupan siswa. Jadi istilahnya pembelajarannya itu lebih real lah, lebih nyata ya soal-soalnya. Jadi biar bisa dinalar sama siswa. Oke. Nah ini asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Jadi asesmen nasional lebih memberikan gambaran lebih utuh dan lebih luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya sekedar kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Jadi assessment itu bukan untuk tadi ya, kalau UN itu kan sifatnya individual, nilai UN siswa yaitu untuk siswa, tapi kalau assessment nasional hanya dilakukan oleh sebagian siswa dan itu nilainya bukan untuk siswa, tapi untuk sekolah. Gitu. Oke, thank you. Terakhirnya. Ya, di-share dong materinya. Terima kasih, Bapak Ibu. PPT-nya share. Biar bisa dibaca-baca lagi. Oke, sip. Nanti di-share ya. Di sini aja di